Pernahkah kamu merasa terjebak? Di depanmu tembok masalah yang tinggi. Di belakangmu ketakutan terus mengejar dan kamu sama sekali tidak tahu harus melangkah kemana. Seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar. Kalau kamu pernah merasakannya, kamu tidak sendirian. Hari ini kita akan menyelami salah satu kisah paling dramatis dan mustahil dalam sejarah manusia. Sebuah kisah nyata dari Alkitab tentang iman, ketaatan, dan mujizat luar biasa yang membuka jalan di tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Inilah kisah epik tentang Musa dan mukjizat besar saat Laut Merah terbelah. Untuk memahami keajaiban ini, kita harus kembali ke awal. Ratusan tahun lamanya bangsa Israel hidup dalam penderitaan sebagai budak di tanah Mesir. Mereka bekerja tanpa henti, tanpa upah, di bawah tekanan dan penindasan yang kejam. Pernahkah kamu merasa terjebak? Di depanmu tembok masalah yang tinggi. Di belakangmu ketakutan terus mengejar dan kamu sama sekali tidak tahu harus melangkah kemana. Seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar. Kalau kamu pernah merasakannya, kamu tidak sendirian. Hari ini kita akan menyelami salah satu kisah paling dramatis dan mustahil dalam sejarah manusia. Sebuah kisah nyata dari Alkitab tentang iman, ketaatan, dan mujizat luar biasa yang membuka jalan di tempat yang melalui Musa, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya yang dahsyat dengan mendatangkan 10 tulah mengerikan atas Mesir. Setiap tulah adalah bukti bahwa kuasa Tuhan jauh melampaui dewa-dewa Mesir. Akhirnya, setelah tulah yang ke-10 yang begitu menghancurkan, hati Firaun luluh. Ia mengizinkan bangsa Israel pergi. Momen kebebasan itu pun tiba. Ratusan ribu pria, wanita, anak-anak, beserta seluruh ternak mereka berjalan keluar dari Mesir. Mereka meninggalkan penderitaan berabad-abad di belakang, langkah menuju tanah perjanjian, sebuah masa depan yang penuh harapan. Perjalanan ini adalah perayaan besar. Namun, kebebasan mereka ternyata sangat rapuh, dan ujian sesungguhnya baru saja akan dimulai. Tidak lama setelah mereka pergi, Firaun menyesali keputusannya. Hatinya kembali mengeras, dipenuhi amarah dan kesombongan. Ia berpikir, bagaimana bisa aku melepaskan semua budakku? Ia segera mengerahkan pasukan terkuatnya, 600 kereta perang terbaik, beserta seluruh tentara berkuda Mesir untuk mengejar bangsa Israel. Firaun bertekad membawa mereka kembali atau membinasakan mereka di padang gurun. Sementara itu, bangsa Israel yang sedang berkemah di tepi Laut Merah tiba-tiba melihat ke belakang. Jantung mereka serasa berhenti berdetak. Dari kejauhan, kepulan debu membubung tinggi ke angkasa. Suara derap kuda dan deru roda kereta perang semakin lama semakin jelas terdengar. Pasukan Mesir datang. Kepanikan melanda seluruh perkemahan. Mereka terjebak dalam situasi yang mustahil. Di depan mereka terbentang Laut Merah yang luas dan tak bisa diseberangi. Di belakang mereka, pasukan Mesir yang bengis siap membantai. Kanan dan kiri hanya padang gurun. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Rasa takut berubah menjadi kemarahan dan keputusasaan. Mereka mulai menyalahkan Musa. Mereka berteriak kepadanya, "Apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami mati di padang gurun ini? Mengapa engkau melakukan ini kepada kami, membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah lebih baik kami melayani orang Mesir daripada mati di sini?" Dalam ketakutan mereka, perbudakan terasa lebih baik daripada menghadapi kematian yang sudah di depan mata. Bayangkan posisi Musa saat itu. Ia harus menghadapi kemarahan bangsanya sendiri, sementara musuh semakin mendekat. Namun, di tengah kekacauan itu, iman Musa tidak goyah. Dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan,
Ia berdiri di hadapan mereka dan berkata, "Jangan takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Malam itu, Tuhan mulai bekerja dengan cara yang ajaib. Tiang awan yang menuntun bangsa Israel di siang hari kini berpindah ke belakang mereka menjadi penghalang gelap bagi pasukan Mesir sehingga mereka tidak bisa mendekat. Sementara di sisi bangsa Israel, tiang itu memberikan terang sepanjang malam. Kemudian Tuhan memerintahkan Musa, "Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut." Musa taat, ia mengangkat tongkatnya. Dan seketika, sesuatu yang luar biasa terjadi. Angin timur yang sangat kencang bertiup sepanjang malam. Air itu berdiri tegak seperti tembok raksasa di sebelah kanan dan kiri mereka. Di tengah-tengah laut, sebuah jalan kering yang mustahil muncul. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk berjalan. Dengan iman yang gemetar, mereka melangkah masuk ke dasar laut yang kering itu. Anak-anak, orang tua, wanita, dan semua ternak mereka berjalan di antara dua dinding air yang menjulang tinggi. Mereka berjalan di tempat yang seharusnya menjadi kuburan mereka, namun kini menjadi jalan keselamatan mereka. Sepanjang malam, ratusan ribu orang itu menyeberang dengan aman. Ketika fajar menyingsing, tentara Mesir melihat jalan yang terbuka itu dan tanpa ragu mengejar mereka masuk ke tengah laut. Mereka yakin kemenangan sudah di tangan. Namun, Tuhan kembali bertindak. Tuhan mengacaukan barisan mereka, membuat roda kereta mereka terlepas sehingga mereka sulit bergerak. Orang Mesir pun sadar, Tuhan berperang melawan kita untuk Israel. Musa mengangkat tangannya sekali lagi, dan air laut yang tadinya berdiri seperti tembok, runtuh kembali dengan kekuatan penuh. Air itu menelan seluruh pasukan Firaun, kereta-kereta mereka, dan kuda-kuda mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Pagi itu, di tepi Laut Merah, bangsa Israel menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Musuh yang selama ini menindas dan mengejar mereka telah lenyap di telan laut. Mereka benar-benar bebas. Di momen itulah mereka mengerti sepenuhnya. Tuhan tidak hanya membebaskan mereka dari perbudakan, tetapi juga menunjukkan bahwa tidak ada masalah, tidak ada musuh, dan tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang lebih besar darinya. Kisah ini bukan sekedar cerita kuno tentang laut yang terbelah. Ini adalah pelajaran abadi tentang iman di tengah situasi yang paling mustahil. Seringkali, saat kita merasa terjepit dan tidak ada jalan keluar, Tuhan tidak membuka jalan lebih awal dari yang kita harapkan. Tetapi, Ia selalu membukanya tepat pada waktunya. Dan terkadang, jalan itu baru akan terlihat setelah kita berani mengambil langkah pertama dengan iman. Sama seperti bangsa Israel yang melangkah ke dasar laut yang kering. Jadi, jika hari ini kamu merasa hidupmu buntu, terkurung oleh masalah, dan tidak tahu harus melangkah kemana, ingatlah kisah Laut Merah. Ingatlah bahwa Tuhan yang sama, yang sanggup membelah lautan untuk umatnya, juga bekerja dalam hidupmu hari ini. Dia sanggup membuka jalan di tempat yang tampaknya tidak mungkin. Jika video ini memberkati dan menguatkan imanmu, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkannya. Tulis juga di kolom komentar,
bagian mana dari kisah Musa ini yang paling menyentuh hatimu? Kami senang sekali membacanya. Terima kasih sudah menonton. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di kisah Alkitab inspiratif berikutnya.